kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan virtual pada siang hari ini, yang mana Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sedikit untuk berdiskusi dan sekedar sharing dengan kami. Kita mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sharing pada hari ini, yang mana kita akan berbicara tentang budaya positif di sekolah, seperti itu. Oke, ini izinkan saya untuk share screen ya. Saya cari filenya dulu. Apa sudah kelihatan? Oke, Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita mungkin di sini hanya sekedar sharing saja terkait dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, karena tujuan daripada kurikulum Merdeka, pembelajaran yang kita laksanakan adalah akan berdampak pada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utamanya di sini adalah budaya positif untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Apa yang akan kita diskusikan yaitu beberapa hal yang terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru ya, kemudian yang keenam ada materi tentang segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang beberapa konsep utama daripada budaya positif. Oke. Baik Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru di sini adalah sebagai pamong, jadi guru hanya menuntun, siswa memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Mereka memiliki profil belajar berbeda, karakteristik yang berbeda, kebutuhan dalam belajar yang berbeda, sehingga diharapkan pembelajaran paradigma baru ini tidak sesuai guru yang inginkan, tapi sesuai yang siswa inginkan, karena siswa memiliki perkembangan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda akan belajar, sehingga kita dituntut guru ini sebagai pamong, tujuannya adalah menuntun agar siswa-siswa kita, murid-murid kita bisa
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu akan berimbas pada profil pelajar Pancasila. Semua konten pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa ini kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa seperti semau kita, tetapi kita mencoba untuk mengenali apa yang siswa butuhkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka berkembang sesuai dengan perkembangannya. Nah, disiplin positif itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri mereka, kesadaran diri mereka, bukan dari ekstrinsik. Ekstrinsik muncul karena ada paksaan, ibaratkan seperti itu. Jadi ekstrinsik itu karena terpaksa. Jadi kita menginginkan disiplin positif dari anak-anak kita itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi muncul kesadaran dirinya untuk melaksanakan disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang terjadi pada diri kita, pada realita yang mungkin sering terjadi, bahwa kita sering melakukan ancaman ataupun hukuman ataupun memberikan hadiah, reward kepada anak. Nah, ini bisa jadi menjadi bumerang bagi kita karena mereka melakukan sesuatu bukan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, tetapi hanya diberikan hukuman, ancaman. Jadi mereka contohnya misalkan ketika anak ingin misalkan anak yang terlambat, kadang ada yang disuruh hukuman fisik misalkan berlari atau push up dan sebagainya. Ini tidak ada hubungannya dengan keterlambatan dia. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Dia datang tepat waktu karena agar dia tidak dihukum, seperti itu. Nah, berbeda dengan saya punya keyakinan saya harus datang sebelum bel masuk atau datang lebih awal. Itu berbeda. Itu berasal dari dirinya sendiri. Atau misalkan jika guru sering menghukum tidak mengerjakan tugas, misalkan mereka guru menghukum. Nah, anak-anak ini nanti, oh ya, saya akan mengerjakan tugas karena nanti saya takut dihukum. Nah, itu motivasi ekstrinsis yang keliru, Bapak Ibu. Jadi perlu kita luruskan bahwa disiplin positif itu diharapkan muncul dari dalam diri anak. Jadi muncul pada motivasi intrinsik pada diri mereka. Jadi mereka, murid-murid kita itu jangan sampai kita selalu memberikan hukuman. Mungkin ada juga yang memberi hukuman yang bagus misalkan, tetapi itu tidak ada hubungannya. Jadi perlu kita ubah mindset kita bahwa hukuman atau ancaman seperti itu bukan solusi untuk mendisiplinkan anak. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, artinya yang disepakati oleh banyak orang ya, secara universal kita sering menjadi panutan seperti itu. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan suatu nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan, harus kita tumbuh kembangkan kepada anak-anak didik kita, murid-murid kita, supaya mereka bisa mencapai ini nilai-nilai kebajikan universal yang yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi harapan kita, tujuan utama pembelajaran sekarang saat ini adalah bagaimana mencetak murid kita yang berprofil pelajar Pancasila. Itu jadi ada berbagai. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Ini teori terkait dengan motivasi hukuman dan penghargaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ada yang mau berpendapat. Bu Yunika, monggo, terkait dengan setuju atau tidak setuju. Kalau saya tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena yang namanya hukuman itu biasanya lebih banyak merugikan ataupun menyakiti anak, sehingga ketika anak itu dihukum, biasanya itu nanti akan ada tekanan psikologis. Ya. Ya. Suaranya kok hilang ya? Baik, kita lanjutkan aja ya. Jadi intinya adalah tidak setuju, betul sekali. Jadi kalau hukuman itu memang belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kalau dapat mendisiplinkan anak, kemungkinan kedisiplinan anak tersebut karena keterpaksaan. Jadi bukan karena dia ingin disiplinkan dirinya sendiri, tapi justru mereka itu mereka bukan ingin ini ya, mereka disiplin bukan karena keterpaksaan seharusnya. Nah, ini jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, mungkin bisa saja, tetapi bukan dari kesadaran anak itu sendiri. Yang bagus adalah ini anak itu memiliki kesadaran sendiri untuk disiplin. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi manusia, si murid kita itu memiliki motivasi
seperti yang saya katakan tadi, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, diharapkan kita mampu mendorong siswa agar memiliki motivasi intrinsik pada dirinya untuk melakukan yang namanya disiplin positif. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting begitu. Jadi ketika anak itu sudah istilahnya melakukan disiplin positif tetapi tanpa dorongan apa-apa, yang hanya ada karena kesadaran mereka sendiri, maka itu akan lebih baik daripada kita memberikan hukuman atau memberikan hadiah itu istilahnya tidak baik. Jadi ada sesuatu yang misalkan mereka, saya selalu mengerjakan tugas karena nanti kalau tidak mengerjakan tugas akan dihukum. Nah, itu menjadi momok bagi kita sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, internal. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan yang ada terjadi. Jadi misalkan motivasi eksternal itu hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila siswa tidak melakukannya? Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan ada terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi ini malah biasa saya ketik ini ya. Ada internal dan ini ya. Ini yang ketiga, motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini contoh dua-duanya eksternal nih ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi eksternal itu bisa karena hukuman atau bisa karena hadiah, reward. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena reward atau karena hukuman, berarti motivasinya adalah berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang kita harapkan dari siswa adalah motivasi internal ini, untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, jadi ada sebuah motivasi internal bahwa ketika saya mengerjakan tugas, maka saya akan paham materi tersebut. Nah, itu motivasi internal. Berbeda dengan saya akan melakukan tugas karena saya takut dihukum, ya, seperti itu. Saya ingin belajar keras supaya saya dapat hadiah, ya, itu motivasi eksternal. Yang menjadi penting di sini adalah bagaimana kita mampu mendorong motivasi internal pada murid-murid kita agar mencapai tujuan daripada disiplin positif itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi penting sekali. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan. Pasti orang kalau dihukum menyakitkan, baik fisik ataupun secara mental, mereka juga akan tersakiti. Kemudian bisa menyebabkan tidak nyaman. Jadi hukuman itu membuat siswa atau murid kita itu tidak nyaman. Jadi mereka merasa tidak sesuai apa yang mereka harapkan, tidak nyaman. Kemudian murid juga kadang-kadang memberikan takut, ya. Misalkan tidak terlambat, gitu. Kita hukum, mereka takut dihukum. Karena tahu dihukum maka mereka disiplin, gitu, seperti itu. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa. Nah, murid itu menyembunyikan kesalahan. Jadi kita agak sedikit
berkontribusi kepada perilaku bohong dari anak. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Ya, jadi murid juga menjadi rendah diri, artinya tidak pede, ya, tidak percaya diri. Kemudian penghargaan. Ya, ini penghargaan, ini identitas gagal ya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan yang pertama adalah tidak efektif karena tujuannya tidak jelas. Gitu. Hanya memberi penghargaan kepada yang baik. Ya, misalkan yang tidak terlambat akan mendapatkan hadiah, ya, seperti itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan karena ada persaingan, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya peringkat ranking seperti itu dapat menghukum mereka. Kemudian merampas hak menghargai kreativitas itu. Jadi itu identitas gagal dalam konsep disiplin. Jadi ketika kita memberlakukan hukuman dan penghargaan, maka ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, hukuman dan penghargaan, karena hukuman berbeda dengan konsekuensi. Ini berbalikan daripada konsep disiplin dengan identitas gagal tadi. Maka ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi apa? Konsekuensi itu ada ketika kita melakukan suatu perbuatan akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi itu. Nah, konsekuensi itu memberikan penguatan jangka pendek. Memberikan penguatan. Jadi konsekuensi itu walaupun dia salah, tapi dia tahu konsekuensi, maka dia akan memberikan penguatan walaupun hanya jangka pendek, seperti itu. Kemudian dapat monitoringnya berkelanjutan, konsekuensi. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesadaran. Kemudian restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol yang mana. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini dalam konsep disiplin dengan identitas sukses yang mana kita diharapkan mampu melakukan restitusi. Melakukan restitusi kepada anak supaya anak mampu untuk mengenali atau menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka mampu untuk memecahkan masalah dengan bimbingan kita. Jadi tidak hanya kita berikan solusi, tapi mereka juga sendiri yang mencari solusi, seperti itu. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya sendiri, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan daripada restitusi ini adalah memperbaiki siswa, tetapi siswa sendiri yang menyadari kesalahan mereka. Ciri-cirinya yang pertama adalah bukan menebus kesalahan seperti hukuman, tapi belajar dari kesalahan. Itu restitusi, jadi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi yang berikutnya. Kemudian tawaran, ini tawaran bukan paksaan. Jadi kita di dalam restitusi, guru memberikan tawaran-tawaran solusi yang bisa mereka pilih untuk menyelesaikan masalah mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahan seperti itu. Kemudian restitusi juga memiliki ciri menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Jadi kita diharapkan mampu dengan restitusi itu mampu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka bahwa oh iya saya salah, tapi saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap murid punya beberapa kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, yang mendasari perbuatan mereka melanggar atau melakukan kesalahan adalah kebutuhan tersebut. Yang mana kebutuhan dasar yang mana yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Dengan tahu kebutuhan dasar, maka kita bisa memberikan solusi, memberikan pilihan-pilihan solusi yang bisa diambil oleh siswa. Yang berikutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan tindakan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk kita fokus pada karakternya. Karakter yang mana mereka akan memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi seperti itu. Jadi mereka fokus pada solusi. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Ketika kita mendapati siswa kita melakukan kesalahan, maka berupayalah kita untuk melakukan restitusi. Restitusi tujuannya adalah memperbaiki karakter siswa, yang mana mereka dituntun, kita hanya menuntun mereka untuk mengenali kesalahan mereka, menyadari kesalahan mereka, dan mereka mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbedaan kasus murid yang tidak mengerjakan tugas. Yang pertama adalah sisi hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu jika kita terapkan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu perbedaan daripada satu kasus yaitu siswa murid tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau menghukum itu menghukum hormat bendera selama 10 menit, ini tidak ada hubungannya dengan mereka tidak mengerjakan tugas. Itu tidak ada manfaatnya. Hukuman itu tidak ada manfaatnya. Sedangkan konsekuensi itu ada manfaatnya, yaitu mereka mengerjakan PR-nya saat selesainya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ada beberapa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah kita sebagai guru, sebagai penghukum. Kalau itu jelas bahwa mereka ketika siswa melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Bagi posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Itu jelas bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, misalkan terlambat, kita hukum, misalkan hormat bendera 10 menit kayak tadi. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, jadi ketika kita siswa kesalahan terus kemudian kita
kamu tahu nggak itu benar atau salah? Ya, salah itu. Jadi kita membuat mereka merasa bersalah. Ketika itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ya, sebagai teman itu hanya ya seperti kita bertanya kayak gitu ya. Oh kok kamu terlambat ya, tapi dibiarkan saja kayak gitu. Kemudian sisi pemantau, berarti guru kita memantau ya, kita sebagai pemantau, oh ternyata dia seperti ini seperti ini. Nah, posisi kontrol yang paling bagus di sini adalah posisi kontrol manajer, di mana kita mampu menjadi manajer sebagai dalam merestitusi siswa gitu. Jadi kita sebagai manajer ini posisi kontrol yang seharusnya Bapak Ibu guru semuanya miliki adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau kita sebagai manajer kita mampu untuk membimbing anak-anak kita, mengatur anak-anak kita, tidak hanya menghukum atau membuat anak itu merasa bersalah atau hanya sekedar bertanya kepada siswa atau hanya memantau saja, tetapi kita mampu merestitusi anak-anak seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang mana kita sebaiknya menempatkan diri kita pada posisi kontrol manager seperti itu. Nah, ini ada beberapa motivasi ya. Di sini motivasi guru berbuat, kemudian penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir contohnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah kayak gitu. Kamu seharusnya seperti ini. Nah, itu perbuatan guru yang menunjukkan bahwa dia itu sebagai pembuat bersalah, membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, perbuatan guru contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan mengukur, menghitung kamu sudah berapa kali terlambat. Nah, itu identitas berhasil, tapi dari luar ya, belum tentu sukses itu ya, kontrol dari luar. Kemudian kalau identitas berhasil yang dari dalam diri, kontrol diri, contoh kita sebagai manajer, contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa alasan kamu melakukan itu apa? Apakah kamu sesuaikah dengan keyakinan kelas kita seperti itu? Jadi kita sebagai manajer ini lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kita berdiskusi dengan siswa. Nah, kalau perkataan guru ya sebagai penghukum, contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ini hukuman, ini identitas gagal. Kemudian kalau yang posisi pembuat orang bersalah, misalkan kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali ya, seperti itu. Jadi kayak membuat orang itu menjadi bersalah gitu, merasa oh ya saya bersalah. Kemudian contoh menjadi teman ya, posisi kontrol sebagai teman, contoh, ayolah kita lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman, lebih akrab gitu, lebih akrab. Kalau kita sebagai pemantau, contohnya apa peraturannya ya, bertanya. Nah, kalau kita identitas kita sebagai manajer, posisi kontrol manajer, contoh perkataannya yang kita utarakan, misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu posisi kontrol di mana kita sebagai manajer. Kemudian hasilnya kalau mau dihukum, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, maka siswa bisa memberontak, siswa bisa menyalahkan orang lain, siswa bisa berbohong.
itu dampak-dampak negatifnya. Terus kalau kita juga misalkan kita memposisikan diri sebagai pembuat orang bersalah, siswa hasilnya gimana? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong seperti itu. Terus kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka mungkin siswa kita, murid-murid kita bisa tergantungan karena merasa dekat. Kemudian pemantau, kalau kita memposisikan sebagai pemantau, menyesuaikan diri, tidak diawasi. Kalau tidak ada gurunya, dia tidak bisa disiplin. Tapi kalau ada gurunya, mungkin diawasi, merasa diawasi, dia disiplin. Nah, sedangkan hasil dari kalau kita memposisikan sebagai manajer, maka bisa menguatkan daripada pribadi tersebut. Kemudian dan masih banyak lagi sebenarnya ini dampak pada murid, mungkin juga akhirnya kalau dihukum mungkin bisa mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau kita memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah, maka kita mungkin anak-anak itu merasa rendah diri, dia tidak percaya diri lagi. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, mungkin murid bisa tidak mandiri, hanya tergantung pada guru seperti itu. Kalau pemantau memiliki menjadikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan hasil dari ketika dampaknya bagi murid ketika kita memposisikan sebagai manajer, maka murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka, bagaimana mereka harus memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Jadi itulah beberapa hal yang terkait dengan posisi kontrol kita. Jadi yang paling terbaik adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam melakukan restitusi. Seperti itu, Bapak. Kita lanjutkan. Saya kecewa sekali dengan ini pernyataan-pernyataan. Ya. Kita lanjutkan aja. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Jadi murid kita melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang salah, itu kemungkinan ada beberapa hal yang mendasari, karena pada dasarnya ada kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian bisa diterima, kemudian penguasaan, terus kemudian juga ada kebebasan, juga ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut mungkin saja berdasarkan pengamatan kita tidak sesuai dengan yang aturan yang ada, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai universal yang ada. Maka mungkin saja ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Entah itu bertahan hidup, entah itu kasih sayang dan rasa diterima, entah itu penguasaan, entah itu kebebasan ataupun kesenangan. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan serta-merta disalahkan, tetapi mereka kenali dulu kebutuhan dasar yang mereka butuhkan, yang belum mereka dapatkan. Berarti ketika mereka melakukan kesalahan, pasti ada hal yang harus mereka butuhkan itu. Jadi tidak perlu disalahkan. Jadi pasti kita harus mengenali kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi siswa tersebut atau murid tersebut melakukan tindakan yang salah. Itu.
Yang berikutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Karena kita butuh keselamatan. Kita harus selamat, maka kita harus menggunakan helm. Maka ada peraturan itu dibuat seperti itu. Coba itu hanya tertulis saja. Tapi kalau kita meyakini bahwa agar kita selamat maka kita harus pakai helm, maka kita tidak ada peraturan tersebut, maka kita juga sudah akan menggunakan helm ketika kita berkendara. Nah, jadi keyakinan kelas itu juga sama seperti itu. Jadi ketika mengerjakan tugas berarti kita belajar, berarti kita akan mendapatkan ilmu. Nah, tidak ada aturan pun kita akan melakukan itu karena kita meyakini, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, contoh seperti ini. Selalu kembalikan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, karena mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada lagi misalkan peraturan yang dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelas ini bersifat universal dan tidak ada kata-kata yang negatif. Jadi contohnya di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah berkomitmen, seperti itu. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini dengan keselamatan. Itu baik. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid. Berdiskusi, merumuskan, menempel keyakinan kelas. Ini sudah kita lakukan. Bisa panjenengan lakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Jamboard ya, ataupun menggunakan post-it, kertas post-it kita tempel dengan kita menanyakan kelas impian seperti apa kelas impian kalian. Jadi contoh di sini keyakinan kelas saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, kemudian saling menyayangi, sopan santun, ibadah, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian daripada iman, kayak gitu. Jadi ini contoh-contoh daripada bagaimana kita membuat keyakinan kelas kita. Ini contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, saling menghormati, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Artinya lebih abstrak. Jadi kayak tadi, saling menghormati. Ya, saling menghormati berarti artinya tidak ada bullying seperti itu. Dan yang kedua, berupa pernyataan universal yang umum, Bapak. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kalimat yang negatif. Kemudian sesuai kondisi kelas atau sekolah, sesuaikan dengan kondisi sekolahnya bagaimana. Kemudian yang kelima, semua warga sekolah atau warga kelas
dilibatkan. Jadi ada interaksi, ada diskusi, tanya jawab dua arah antara siswa dengan murid dengan guru ya. Jadi bisa dicoba dengan berdialog, diskusi, ada tanya jawab seperti itu supaya kita membentuk keyakinan kelas itu. Baik, yang ketiga, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan seperti itu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Ya. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tanamkan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan ini validasi kebutuhan juga. Adakah yang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mahasiswa nanti memberikan ini. Kemudian menanyakan keyakinan keras. Kamu yang ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus ketiga restitusi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka kita perlu menstabilkan identitas. Contohnya begini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah misalnya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Misalkan itu tahap dimana kita menstabilkan identitas mereka. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Seperti yang saya katakan bahwa siswa melakukan perbuatan itu karena didasari adanya untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, guru contoh bagaimana? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Seperti itu validasi itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai universal yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya bagaimana? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu beberapa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas. Jadi ada tiga tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan yang di sini ya. Jadi seperti ini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Baru kita menanyakan keyakinan kelas kita seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini diharapkan mereka mampu menyelesaikan masalah mereka, tetapi ada dorongan dari dalam intrinsik mereka sendiri, dari dalam diri mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan begitu maka perubahan-perubahan yang dia lakukan ini berasal dari dirinya sendiri. Tidak lagi karena saya disiplin itu karena takut dihukum atau disiplin karena akan mendapat hadiah. Jadi segitiga restitusi diharapkan mampu seperti itu. Ya, jadi itulah 3 restitusi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya.
seperti materi yang saya sampaikan, diskusi kita terkait dengan disiplin positif ada berbagai materi tadi, mulai dari nilai-nilai universal, kebutuhan dasar, kemudian ini ya segitiga restitusi, posisi kontrol, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin sharing pengalaman, kami sudah melakukan beberapa praktik gitu untuk budaya positif di sekolah, sudah membentuk keyakinan kelas seperti itu. Kemudian juga melakukan segitiga restitusi supaya permasalahan-permasalahan siswa tersebut bisa teratasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah atau sudah melakukan aksi nyata terkait dengan terkait dengan ini saya stop ya, terkait dengan pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan budaya positif. Mungkin ada yang sudah membentuk keyakinan kelas seperti apa, atau ada yang sudah, ya silahkan Bu Mika. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dermana. Untuk saya yang sudah pernah melakukan itu untuk keyakinan kelas. Jadi di semester 1 sudah memiliki keyakinan kelas, kemudian kemarin ketika masuk ke semester 2 kami juga melakukan pembaruan, apa yang perlu disepakati, apa yang perlu diperbaharui dan dikoreksi lagi dari keyakinan di semester 1. Jadi biasanya anak-anak itu lebih antusias kalau menggunakan Jamboard atau menggunakan Menti. Ya, jadi kalau untuk yang manual, misalnya yang pakai post-it itu biasanya anak-anak kurang tertarik gitu Pak, kalau di kelas saya ya. Kemudian untuk yang kedua, aksi nyata yang pernah saya lakukan itu tentang segitiga restitusi. Ketika itu murid saya ada yang melakukan pelanggaran, yaitu membolos sekolah. Jadi memang untuk segitiga restitusi itu adalah pengalaman baru, dan ternyata anak-anak itu lebih nyaman ketika kita ataupun pendidik itu melakukan segitiga restitusi untuk bisa membantu mereka untuk memecahkan permasalahannya, begitu Pak. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau berbagi pengalaman dalam praktik budaya positif di sekolah, atau mungkin posisi kontrol yang mungkin sudah dilaksanakan, posisi kontrol yang sebagai manajer atau posisi kontrol sebagai teman, atau posisi kontrol sebagai ya. Sudah, ini ada Bu Nur, mungkin masih mute, bisa ya, terima kasih. Monggo. Salam. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan ya Pak, saya membuat keyakinan kelas itu kemarin baru saja, karena tipe anak itu berbeda-beda. Ada yang lebih ke motoriknya, mereka lebih suka membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan pas lampau. Jadi mereka, saya lebih menekankan ya, misalkan gini, pembelajarannya gitu loh Pak, maksudnya
Jadi mereka itu membuat keyakinan kelas yang pertama mereka ungkapkan lebih ke berpartisipasi aktif dalam Belajar. masuk waktu, berpakaian rapih, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di kelas, menghormati guru, dan seperti itu. Ya cuma seperti itu aja sih, enggak yang terlalu istimewa banget. Tapi meskipun hanya sederhana seperti itu, mereka komitmen benar-benar sungguh-sungguh menerapkannya di kelas. Bahkan jauh lebih baik di semester 2 ini dibandingkan di semester pertama. Begitu saja Pak dan Mama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Hasanah ini sudah melakukan, baik Bu Yunika ataupun Bu Nur Hasanah sudah melaksanakan membentuk keyakinan kelas. Jadi entah itu seperti apa model yang kita lakukan, baik menggunakan teknologi ataupun tidak menggunakan teknologi, yang paling penting di sini adalah mereka mampu untuk melaksanakan, berkomitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi kita perlu memberikan dorongan intrinsik Bapak Ibu kepada murid kita. Saya sendiri juga sudah melaksanakan keyakinan kelas di semester 1 atau semester 2 kita ulas lagi seperti itu. Juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi, di mana kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai manajer dibandingkan sebagai penghukum seperti itu. Jadi ada anak yang saat itu tidak masuk, kemudian saya memanggil, ternyata anak itu bekerja pada saat itu, dan pada saat itu wajib untuk diambil barangnya kayak seperti itu. Kemudian saya tanya kenapa, berarti kebutuhan dasar yang dimiliki itu adalah bertahan hidup, karena dia di situ karena ditinggal orang tuanya, dua-duanya dia harus bekerja sendiri. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Akhirnya saya restitusi dan dia mau, baik Pak, saya akan melakukan pekerjaan saya setelah sekolah. Jadi dia sudah meyakini bahwa sekolah itu penting dan pekerjaan dia juga penting, tapi lebih mementingkan sekolah seperti itu. Itu sharing pengalaman saya beberapa. Kalau keyakinan kelas sudah segitiga restitusi sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga budaya positif yang kita rancang mampu memberikan dampak yang baik pada profil pelajar Pancasila, ya. Semoga dapat diwujudkan kepada murid-murid kita agar tetap selalu istilahnya melaksanakan budaya positif di sekolah. Salah satunya panjenengan sudah membentuk keyakinan kelas dan sudah melakukan segitiga restitusi. Mudah-mudahan budaya positif tersebut mampu memberikan dampak pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih waktunya. Kita ketemu mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Susila Kurnianingsih, rekan sejawat dari Bapak Sudarmono. Dalam kegiatan yang telah dilakukan kemarin, saya merasa bahwa dampaknya sangat positif, apalagi mengenai budaya positif di sekolah yang telah dilakukan oleh beliau, dan ini sangat menginspirasi saya untuk bisa melakukan hal yang serupa di kelas dan juga di sekolah, terutama mengenai segitiga restitusi, kemudian juga budaya-budaya positif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya rekan dari Bapak Sudarmono SPD yang beberapa waktu lalu melakukan pengimbasan budaya positif di sekolah. Ketika saya mengikuti kegiatan pengimbasan tersebut, tentunya saya merasa senang, merasa termotivasi, dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai paradigma budaya positif di sekolah.